Push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, saudaraku dimanapun Anda berada. Malam ini alhamdulillah saya sangat bersyukur, kami dari Solidaritas Empati Makam ada kedatangan tamu tokoh muda Kota Tangerang Selatan yang menyempatkan diri untuk hadir di kediaman kami, di sekretariat kami Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia. Seperti diketahui memang kami sudah bergerak berkecimpung selama ini terkait tentang makam, hampir 1,5 tahun kami berjalan, dan alhamdulillah banyak direspon oleh tokoh-tokoh muda terkait kebutuhan lahan makam yang selama ini mungkin banyak orang mengabaikan, baik dari aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, bahkan ya regenerasi muda, anak-anak muda yang mungkin hari ini kurang peduli. Dan kita mau tanya-tanya nih, dan Bang Heru ya? Iya, siap. Bang Heru kegiatan apa aja nih selama ini nih Bang Heru nih? Bisnis ya, alhamdulillah. Beliau ini berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan dia punya banyak kegiatan, punya organisasi juga ya Bang ya? Iya. Bang, dari kita nih, menurut Bang Heru, karena kami adalah kegiatannya untuk terkait masalah lahan makam, kami juga memang butuh dukungan support dari para tokoh-tokoh yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kira-kira apa mungkin ada pesan kesan yang mungkin bisa diberikan kepada kami nih Bang Heru? Oke. Untuk Sempaki, kalau menurut saya jangan jadi satu paguyuban, tapi jadi satu gerakan. Karena kebutuhan tanah makam itu bukannya berkurang tapi bertambah setiap waktu, dan sifatnya tidak yang terencana ya. Karena tidak ada orang yang meninggal itu direncanakan, pasti dadakan. Nah, apabila kebutuhan akan tanah makam ini minim, maka menjadi tanggung jawab Pemkot Tangsel untuk memfasilitasi. Dan dalam hal ini Sempaki sudah berbuat banyak. Kalau menurut saya Pemkot Tangsel harus berpikir panjang untuk memasukkan Sempaki sebagai satu wadah yang bisa memfasilitasi berkembangnya tanah makam, karena itu berkenaan dengan budget untuk pembelanjaan lahan dan aturan serta segala macamnya. Sempaki bisa membuat satu standar operasional prosedur dengan cara memprioritaskan warga Tangsel yang meninggal masuk di dalam area TPU Tangsel. Jangan KTP-nya Tangsel tapi dikuburinya di mana-mana. Ini sudah banyak dan sudah jadi gambaran umum. Untuk sementara seperti itu. Ya, terima kasih atas masukannya Bang Heru. Jadi memang kami banyak menemukan apa yang tadi disampaikan Bang Heru ya. Kami di lapangan memang memantau selama ini secara real, bukan katanya tapi faktanya. Karena hari ini kita memiliki hampir ada 7 lokasi TPU ya Bang Heru. Mungkin boleh saya sebutkan adalah salah satunya mungkin TPU yang ada di Jalan Arjuna. Mungkin Bang Heru karena itu ada ya. Itu ada 3 hektar lebih, tapi kita lihat kondisinya hari ini sudah tidak lagi bisa menampung untuk 5 tahun ke depan. Lalu kemudian di Jurangmangu Barat itu ada 2 lokasi, itu juga ada makam tumpang juga ya, yang ada 500 meter. Di sebelah baratnya lagi ada 2000 meter kurang lebih, juga itu waktu saya cek ke sana juga udah tidak mungkin lagi kalau kita mengacu pada jumlah penduduk yang ada. Lalu di Serpong Utara juga sudah muncul ada lahan juga udah sampai ke ruangan gedung sekretariat sudah penuh juga Bang Heru. Nah, lalu kemudian di Jurangmangu Timur itu tadi Jurangmangu Barat ya, Jurangmangu Timur itu sekarang juga udah penuh. Nah, saya di situ sudah sempat menawarkan ada lahan yang harus dibebaskan sebetulnya oleh pemerintah. Ada 2000 meter tuh. Tapi sampai hari ini belum dibebaskan. Bahkan juga kita mencoba menawarkan, ya menurut Bang Heru kan itu seharusnya segera dilakukan upaya itu ya, karena tanah tidak bertambah. Itu maksudnya ya. Nah, lalu kemudian Bang Heru tahu nggak ada makam katanya di Sarimulya? Belum paham. Nah, artinya ini kan sosialisasi dari pemerintah itu tidak ada. Kami sudah 3 kali ke sana mengecek ya Bang Heru. Jadi memang untuk warga Tangerang Selatan ada hal-hal yang itu. Jadi saya
berharap banyak nih dari Bang Heru, dukungan support dari Bang Heru, karena mungkin secara pola pikir, secara bagaimana Kota Tangerang Selatan ini bisa menjadi lebih baik terkait masalah kebutuhan masyarakat, yaitu tentang lahan makam. Mungkin ada konsep-konsep yang seperti apa yang bisa disampaikan ke kami, karena kami juga memang butuh masukan-masukan banyak nih, karena banyak ada yang harus begini, harus begitu. Nggak apa-apa disampaikan ke saya, Bang Heru, terkait masalah nanti masalah pembangunan. Barangkali Bang Heru seperti apa sih maunya gitu kan, karena mengacu kepada Perda Perwa itu kan bangunan harus dibangun tuh di atas 5.000 meter. Menurut Bang Heru gimana tuh? Harus ada pembelian lahan baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Tangsel. Satu. Yang kedua, Sempaki harus mempunyai konsep yang mana bahwasanya pada tahun 2019 sensus penduduk itu Tangsel kurang lebih 54.000 orang. Mungkin sekarang 2022 udah bertambah lagi ya. 55. Sekarang udah 1 juta lebih penduduknya. Iya. Ya kalau Setangsel itu mungkin bicara Pamulang kali ya. Oh iya benar. Bicara Kecamatan Pamulang benar ya. Jadi memang harapan saya Bang Heru, karena gini, sekarang ini kan mengacu kepada Perda, itu kan setiap pembangunan udah selesai baru diserahkan pasos-pasumnya. Kan sebetulnya PSU itu kan pasti adanya di luar daripada wilayah apartemen atau perumahan itu sendiri. Setuju nggak kira-kira misalnya setiap pembangunan itu harusnya PSU-nya dipikirkan lebih awal, kira-kira begitu? Sebagai syarat karena itu Perda, ya harus seperti itu. Nah itu yang sebetulnya kami sependapat gitu loh. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan juga Bang Heru gitu loh, karena dulu kan diatur oleh tata kota, sekarang tata ruang ya. Ya, tata ruang. Sejauh mana sih penyuluhan tata ruang itu yang Bang Heru tahu tentang Pamulang atau Tangerang Selatan yang mereka lakukan upaya untuk penataan terkait makam? Pengetahuan saya nih minim, kayaknya nggak ada itu. Nggak ada ya. Sosialisasi juga nggak ada ya. Jadi kalau pembangunan itu dibangun ya sosialisasi cuma turut-turut, barangkali seperti itu kali ya. Jadi Bang Heru ini tokoh masyarakat yang memang sudah berjalan, tapi alhamdulillah beliau ini sangat berempati dengan makam juga. Begitu berbicara dengan saya sebelumnya bahwa beliau ini sangat peduli, dan saya berharap juga teman-teman tokoh-tokoh Tangerang Selatan, baik itu tokoh tua maupun tokoh muda, kita semuanya bakalan mati. Artinya Bang Heru ini bismillah insya Allah siap untuk sama-sama sebetulnya kita dengan pemerintah, masyarakat, karena kita semua akan berpulang, gitu ya Bang Heru ya? Ya betul. Tepatnya intinya untuk di kota Tangerang Selatan, mungkin Bang Heru wilayahnya ada di Kecamatan Ciputat kalau bicara KTP tadi ya? Domisili. Beliau juga udah sempat berpesan, artinya beliau ini sangat antusias untuk sebuah gerakan yang sifatnya positif. Bahkan untuk beliau sendiri dia udah mesen lahan untuk buat dia, artinya beliau tuh ingat mati. Jadi kita menyontoh kepada beliau ini sudah menitipkan sedikit narkannya untuk bisa membuat dia ketika nanti berpulang. Ini Bang Heru satu lagi saya tanya ya, artinya perlu nggak sih sebenarnya penyuluhan itu dari tingkat kelurahan, RT, sama RW, karena sekarang kan ada lahan yang katanya terpadu. Dari kami mensosialisasikan bertanya kepada masyarakat dari 500 orang tuh nggak ada yang ngerti tuh, nggak ada yang tahu. Kok bisa seperti itu? Kenapa ya Bang Heru ya? Karena memang penyuluhan itu nggak pernah ada kok. Nggak pernah ada ya? Iya. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk bisa membantu pemerintah sebetulnya untuk penyuluhan itu? Jangan nanti makam di Sarumulya yang 10 hektar katanya di sana, saya sudah ngecek kurang lebihnya mungkin segitu. Dipotong cut and fill 2% mungkin cuma 80.000 meter. Kalau dibagi 2 kan berarti cuma 40.000. Sedangkan tadi masyarakat Tangerang Selatan udah 1,7 juta jiwa. Kalau di plotting sono kan nggak mungkin bisa. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya itu udah habis, misalnya tiba-tiba warga Ciputat Timur kan punya hak juga, betul tidak? Betul. Nah terus tiba-tiba setahun 2 tahun udah habis, lalu kemudian warga Ciputat Timur nanya, itu apa yang terjadi kira-kira ke depan menurut pandangan Bang Heru? Kembali ke problematika yang ada sekarang, KTP-nya Tangsel tapi nguburinnya di Gunung Sindur atau di mana. Ini kalau secara etis nggak baik. Nggak baik ya.
Karena memang kan fungsinya Pemkot itu memang harus memfasilitasi semua apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada peraturan daerah, berarti ini kan harus ada kajian ulang ya. Karena kajian ulangnya begini, yang tadi saya bilang pembangunan dan rapi baru diserahkan Pasos, Pasum atau PSU-nya, ya kan? Ya. Yang kedua, ya kan, berarti ini kan harus dirubah. Tapi Bang Heru dengar nggak sih ada 48 apartemen hari ini baru 1 apartemen yang menyerahkan PSU-nya? Belum lama sih saya dengar itu. Belum lama dengar. Nah, kalau terus menurut saya Sempaki harus bisa menjadi satu lembaga monitoring yang independen mengenai PSU. Karena biar bagaimana juga perkembangan suatu daerah, kemajuannya harus diiringi dengan hal-hal yang kontrol gitu ya. Bersampingan dengan seperti pendidikan, seperti itu masuk makam ini. Kalau tidak ada monitoringnya nanti repot. Berarti jujur ya, terimanya kemana kita sebagai masyarakat nggak paham, nggak ngerti. Oh gitu. Jadi jujur nih Bang Heru, secara dalam hati dalam ya, support kami dong. Oh siap, kalau buat Sempaki 86. Alhamdulillah, puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku setanah air, tentunya ini adalah tokoh muda di Kota Tangerang Selatan, orang yang jiwanya muda, orang yang punya kepedulian selama ini terhadap masyarakat, bahkan dia juga punya perkumpulan. Kegiatan beliau itu sangat padat sekali acaranya, schedule-nya, dan kami dari Solidaritas Empati Makam hari ini sangat berterima kasih. Dia mau menyempatkan malam-malam ke sekretariat kami untuk kita berbincang-bincang sedikit tentang makam, karena kaitan dengan kematian semua orang pasti akan mati. Terkait masalah prosesi pemakaman semua orang banyak tahu karena bisa membantu. Tapi terkait lagi masalah makam, artinya lahan yang dia maksud. Karena warga Tangerang Selatan itu kalau bisa kalau meninggal adanya di Tangerang Selatan, atau di Tangerang Selatan. Dan dia berharap juga kok yang bukan keluarga Tangerang Selatan bisa di Tangerang Selatan. Nah itu kan jadi sebuah problematika yang terjadi akhir-akhir ini. Dan beliau juga mempertanyakan kan di TPU itu siapa aja yang dimakamkan. Dan beliau juga berpesan bagaimana kita menjadi sebuah lembaga yang bisa independen dan monitoring ya untuk keberadaan Kota Tangerang Selatan. Insya Allah Bang Heru kami siap untuk itu. Yang terakhir Bang Heru nih, kaitan dengan makam, kaitan dengan kegiatan Bang Heru juga, karena ini nanti kita memang untuk tujuannya kebersamaan ya. Tentunya kapan waktu juga boleh dong. Boleh. Kita sama-sama untuk ketemu dengan dinas terkait untuk kita mencari tahu atau mencari solusi. Mulai dari dengar pendapat, jajak pendapat itu harus dilakukan. Oh gitu ya. Karena makam itu satu kebutuhan yang penting untuk masyarakat. Yes, alhamdulillah. Jadi beliau ini sangat mendukung. Tentunya memang inilah sebetulnya salah satu contoh tokoh muda yang memang harus punya suara dan harus punya pendapat, dan kami menghargai itu. Dan banyak tokoh-tokoh ke depan juga memang yang kami akan undang untuk bisa berbincang-bincang terkait masalah makam. Kecuali tokoh-tokoh yang nggak bakalan mati, ya kan? Buat kami itu bukan persoalan. Jadi itu Ultraman itu. Ultraman. Jadi gitu ya. Sahabatku semuanya, temanku semuanya, seantero yang ada di Kota Tangerang Selatan khususnya dan umumnya se-Indonesia, beliau adalah salah satu tokoh muda Tangerang Selatan yang tadi saya bilang sangat sibuk dan padat kegiatan beliau. Dan hari ini bisa hadir di tempat kami, ini satu kebanggaan buat kami, bentuk dalam konteks support dan dukungan kepada kami. Buat teman-teman yang lainnya, kami berharap juga untuk bisa sama-sama kita menjadi satu kesatuan untuk kebutuhan kita ke depan adalah lahan 1 kali 2 meter. Kalau hari ini lahan dibangun lalu kemudian habis. Begitu ya Pak Heru kira-kira ya. Dan kalau boleh saya tambahkan, ya silakan. Sempaki itu salah satu konsep cerdas untuk suatu gerakan yang mana dilakukan oleh segelintir orang tapi manfaatnya untuk banyak orang. Jadi tolong untuk masyarakat Tangsel dukung Sempaki karena ini untuk kebutuhan kita di masa depan. Kebutuhan anak cucu kita semua. Jangan sampai pembangunan dilakukan tapi tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih ke
prinsip ya, misalnya makam itu prinsip. Ya. Jakarta itu bisa geser ke Pondok Ranggon Cibubur untuk makam. Sekarang udah penuh juga Bang. Sekarang udah penuh juga. Ya. Karena mereka Pemprov DKI itu memang berpikir bahwasanya ini kebutuhan yang penting, yang mendesak dan tidak bisa diulur-ulur. Ya. Untuk Tangsel sebagai kota jasa, pasti penduduknya akan bertambah. Kita di Tangsel tidak ada sumber daya alam ya, kota jasa, jadi pasti akan jadi kota urban. Dan keberadaan orang-orang yang bukan berKTP Tangsel itu akan lebih banyak. Jadi kebutuhan akan makam penting dan wajib kita pikirkan dari sekarang. Satu lagi Bang Heru, kemarin kan COVID Bang Heru. COVID itu kan bukan sebuah keinginan ya. Iya. Tapi COVID itu terjadi begitu saja dan akhirnya membutuhkan lahan makam yang sifatnya urgensi banget ya, karena masalah kematian. Dan ada salah satu makam kita di Jombang, itu Kecamatan Ciputat, yang terakhir saya hitung, bahkan di situ juga ada diberitakan di beberapa online, itu kan hari ini kami berbicara, waktu itu Kasih dan Pudin bilang, lahan itu sekarang udah tinggal 500 lubang lagi dari lahan 3 hektar lebih, dan kalau nggak salah sempat kena juga pelebaran tol. Mungkin Bang Heru tahu kali ya terkait masalah itu kok bisa di situ, terus yang kita dengar-dengar COVID juga kan ada anggarannya tuh. Iya. Itu gimana tuh Bang Heru? Mungkin ada Bang Heru pernah tahu itu, bisa informasikan ke kami. Kalau untuk yang di Jombang itu saya sih kurang ngerti ya. Tuh memang semua yang meninggal karena COVID diarahkan ke sana. Seperti itu. Nah sekarang begini Bang Heru, yang terakhir ya Bang Heru saya mau tanya nih. Kalau besok lang 2024, 2025 ada gelombang lagi dengan musibah yang sama, apa yang terjadi di kota kita Bang Heru kira-kira? Pasti Pemkot akan kelabakan itu cari lahan. Gitu ya. Iya. Ya berarti kan hari ini kita bukan berarti bermaksud untuk menyetop pembangunan ya. Bukan. Tapi bagaimana pembangunan itu juga bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk menyisihkan sebagian lahan untuk makam. Betul ya gitu ya. Betul. Ada mungkin ada kesan dan pesan tambahan lagi buat kami di Sempaki? Monitoring itu penting, jangan sampai ada kecurangan dalam artian ketika pengusaha atau developer membangun satu apartemen, dia sudah menyerahkan PSU-nya tapi tidak ada kejelasan untuk masyarakatnya. Ya, relasinya di mana gitu maksudnya? Betul. Tempatnya di mana gitu. Lahannya di mana atau sama penghuninya apartemen tersebut. Nanti di mana harusnya dijelaskan juga dari apartemen ke penghuninya gitu, atau perumahan ke penghuninya, jangan akhirnya nabrak makam warga gitu maksudnya. Kalau untuk sektor swasta pasti mereka akan menjelaskan. Nah kalau bicara sektor swasta disutanya kan sekarang udah lagi tren juga tuh makam komersil. Berarti Tangsel itu udah wajibnya ada makam komersil dong Bang? Kalau bisa ada. Begitu. Iya. Jadi siap nih Bang Heru kira-kira untuk dongkrak terus. Dongkrak untuk kebaikan. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia, tentunya kehadiran kami hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa kita semua akan berpulang. Kita bukan yang terhebat, tapi bagaimana kita sama-sama bisa menjadi manfaat kepada semua insan yang bakal mati dan kemudian membutuhkan lahan makam tersebut. Dan Bang Heru, terima kasih banget ya kehadirannya. Dari kesibukan Bang Heru ini, saya dan kawan-kawan sangat mengapresiasi atas waktunya dan masukan-masukannya. Tentunya ke depan, bismillah, tolong colek kami tanya kami untuk kami bisa bergerak lebih baik lagi. Siap. Oke, saya Subari Maternata dari Solidaritas Empati Makam mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.